Assalamualaikum anak-anak. Kali ini Ibu akan bahas materi-materi soal-soal PTS ganjil matematika di kelas 7. Salah satu soalnya adalah yang sering menjebak, kelihatannya mudah tapi anak-anak banyak yang salah jawabannya. Coba kita perhatikan soalnya ya. Suhu suatu benda minus 25 derajat Celcius, kemudian dinaikkan menjadi 32 derajat Celcius. Kenaikan suhu yang terjadi adalah, dari sini kita dapat clue, ternyata suhu awalnya minus 25 derajat Celcius. Jadi suhu lambangnya T awal 25 derajat Celcius, suhu akhir ya 30 derajat Celcius. Di sini ada clue-nya ya. Kenaikan suhu, berarti suhunya naik. Nah, dilihat juga suhu awalnya kan minus 25, terus naik menjadi 32. Berarti naiknya berapa derajat? Nah, kalau misalnya kita pakai konsep matematikanya, kita tulisnya kayak gini. Min 25 derajat ditambah berapakah suhunya? X derajat itu hasilnya 32 derajat. Maka bisa kita tulis X derajat sama dengan 32 derajat, min 25 nya pindah ruas ke kanan jadi positif 25 derajat, maka kenaikan suhunya adalah 57 derajat Celcius. Seperti itu ya. Gimana? Paham anak-anak? Berikutnya adalah tentang sifat-sifat operasi pada bilangan bulat. Ini adalah materi di bab 1 ya. Oke, masih ingat apa aja sifat-sifat operasi pada bilangan bulat? Yuk kita lihat soal berikut ini. Nomor 1. 3 tambah 5 buka kurung tutup kurung minus 2 sama dengan 3 ditambah 5 dikurang 2. Nah, kalau kita lihat ini adalah sifatnya apa nih? Ya, ini adalah namanya sifat asosiatif. Apa sih sifat asosiatif? Kalau kita lihat di sini yang dibuka kurung tutup kurung adalah yang pertama, dua angka pertama. Yang di sini adalah dua angka terakhir. Nah, berarti asosiatif itu adalah pengelompokan. Jadi yang ini yang dikelompokkannya yang pertama, dua angka pertama, yang ini dikelompokkannya dua angka terakhir. Tapi ketika dijumlahkan hasilnya sama ya. Nah, ini berlaku berarti berdasarkan konsep yang di atas kita dapat menyimpulkan kalau sifat asosiatif itu adalah A plus B tutup kurung buka kurung plus C itu sama dengan A plus buka kurung B plus C tutup kurung. Ya, seperti itu. Nomor 2, minus 20 ditambah 30 bisa kita tulis 30-nya pindah ke depan yang tadinya di belakang. Minus 20-nya di sini pindah ke belakang. Nah, berarti ini termasuk sifat komutatif. Atau nama lainnya adalah pertukaran. Jadi, kalau misalnya kita lihat dari konsep yang di atas, kita dapat menyimpulkan kalau sifat komutatif itu misalnya ada soal A plus B, bisa kita tulis ditukar menjadi B plus A. Nah, seperti itu ya. Yang ketiga ada sifat apa nih? Di sini ada 4 kali dalam kurung 3 tambah 5 sama dengan 4 kali 3 ya. 4 dikali 3 ditambah 4 dikali 5. Oke. Jadi, kalau kita lihat ternyata ini adalah sifat distributif. Didistribusikan atau nama lainnya itu adalah disebar ya, penyebaran. Jadi 4 kali dalam kurung 3 tambah 5 itu kamu tulis 4 kali 3 tambah angka tanda yang di sini pindah ke sini plus 4 dikali 5. Nah, berarti dari sini kita dapat menyimpulkan jika ada A kali B plus C bisa kita tulis A kali B ya ditambah A kali C, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Oke, soal berikutnya adalah ini tentang mengurutkan pecahan
dari yang terbesar ataupun misalnya dari yang terkecil. Kebetulan ini soalnya dari yang terbesar. Nah, caranya adalah kalau ada ketemu soal seperti ini, karena Ibu lihat kemarin di soal Google Classroom itu kalian masih banyak yang salah mengurutkan pecahan. Langkahnya adalah samakan penyebutnya. Ini kan penyebutnya ada 1/3, 1/4, 1/2, 5/6, dan 3/5. Penyebutnya ini kita samakan semua dengan mencari KPK-nya. Berarti cari KPK dari 3, 4, 2, 6, dan 5. Kita lihat faktor dari 3 adalah 3 kali 1 kan. Satunya nggak usah ditulis, 4 2 kali 2, 2 itu faktornya 2, 6, 2 kali 3, 5. Itu faktornya 5. KPK itu adalah ambil angka semua yang ada dari faktor ini. Lalu kalau ada angka yang sama, ambil pangkat yang paling tinggi. Maka kita bisa tulis di sini ada 2 pangkat 2, ada 2, ada 2. Kalau ada angka yang sama, ambillah angka dengan pangkat tertinggi. Berarti 2 kita ambil yang 2 pangkat 2. Lalu ada angka berapa lagi selain 2 di sini? Ada angka 3. Di sini ada angka 3. Tulis di sini 3 kali 3. Lalu di sini ada angka 5 juga. Jadi cari KPK langkahnya adalah setelah difaktorkan, cari kalau dia ada angka yang sama, cari angka yang paling tinggi. Lalu masukkan semua angka yang ada sisanya. Sisanya ada 3, ada 5 gitu. Yaudah kita kaliin aja, berarti ini 15 kali 4, berarti ini adalah KPK-nya 60. Nah, kalau dapat KPK-nya, tinggal kita ubah penyebutnya ke dalam bentuk KPK yang udah kita dapat. Berarti 1/3 kita ubah penyebutnya dalam bentuk 60. Jadi kalau misalnya 60, berarti 1/3 itu 3 dikali berapa supaya 60? Dikali 20. Karena 3 dikali 20 penyebutnya, maka pembilangnya juga dikali 20. Maka 1 dikali 20 jadi 20/60. Yang 1/4 bisa kita tulis menjadi penyebutnya 60, 4 dikali 15 ya, maka 1 juga dikali 15. Nah, berikutnya yang 1/2 di sini sama 60, berarti di sini dikali, supaya 60 dikali 30. Yang ini yang 5/6, berarti ini 60 dibagi 6, 10, 10 dikali 5, 50. Yang bawah, yang terakhir, ini 60 dibagi 5, 12 kali 3, 36. Dari sini kita bisa mengurutkan mana yang dari yang terbesar. Mana yang terbesar? 50/60. Berarti 5/6. Terus mana lagi setelah 50/60? Kita lihat pembilangnya dengan mengurutkannya. 50/60, terus setelah 50/60 36/60, 36/60 itu senilai dengan 3/5. Lalu setelah 36 30/60 yaitu setengah. Lalu 20/60 1/3. Lalu yang terakhir 15/60 1/4. Jadi ini jawabannya. Jadi langkahnya adalah samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK-nya. Ya, kalau udah sama penyebutnya dan mengurutkannya yang ini tinggal kamu lihat pembilangnya. Kalau diminta yang terbesar ya udah dari yang terbesar. 50/60 itu kan senilai dengan 5/6, berarti yang pertama 5/6. Terus diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Seperti itu. Oke, soal berikutnya adalah ini tentang membaca garis bilangan. Nah, di sini kita lihat soalnya adalah kalimat matematika dari garis bilangan berikut ini adalah, ini kalian juga banyak yang masih kurang paham tentang soal seperti ini. Caranya adalah kita lihat di sini tanda panah yang tidak putus-putus dulu. Nah, di sini ada tanda panah pertama, tanda panah kedua, tanda panah ketiga. Kita lihat yang tanda panah pertama. Tanda panah pertama menunjukkan tandanya ini adalah bergerak ke kanan.
arahnya ke kanan ya, itu bergerak sejauh 4 satuan. Nah, dari sini kita tahu yang pertama, karena dia bergerak ke kanan sejauh 4 satuan, bisa kita tulis positif 4. Jadi kalimat matematikanya 4. Nah, lalu ke yang kedua ini, garis panah yang kedua itu dimulai dari sini ke sini, arahnya ke kiri. Kita hitung berapa satuan jaraknya, kita lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena dia bergerak ke kiri berarti negatif, kalau dia bergerak ke kanan positif. Maka dari sini bisa kita tulis 4 ditambah negatif 6. Nah, yang garis putus-putusnya ini adalah hasil dari penjumlahan garis bilangan yang 1 ditambah garis bilangan yang 2. Kita lihat dari 0 ke min 2 ya, dari 0 ke min 2 ke kiri ya, garisnya ke kiri. Dari sini udah jelas, berarti jawabannya adalah negatif 2. Jadi jarak putus-putusnya ini adalah jarak satuannya 1, 2, 2 satuan ke kiri, maka jawabannya min 2. Dari sini berarti kalimat matematika dari garis bilangan ini adalah 4 ditambah negatif 6 sama dengan min 2, seperti itu.